Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Ria Setriani, MPC Psikolog, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi biopsikologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul The Sensory Motor System atau Sistem Sensori Motorik. Dan sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Pristianingsih, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan 3 submateri dari sistem sensori motorik. Yang pertama, 3 prinsip fungsi sensori motorik. Sistem sensori motor terorganisasi secara hierarkis. Keunggulan organisasi hierarkis ini adalah tingkat-tingkat yang lebih tinggi di dalam hierarki dibiarkan bebas melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Output motorik dipandu oleh input sensori. Sistem sensori motor melakukan hal yang sama. Mata, organ-organ keseimbangan, dan respoter. Respoter di kulit, otot, dan persendian semuanya memantau respon-respon tubuh. Dan mereka menfeedbackkan informasi itu ke dalam sirkuit-sirkuit sensori motor. Satu-satunya respon yang biasanya tidak dipengaruhi oleh feedback sensori adalah ballistic movement atau gerakan balastik. Gerakan-gerakan pendek, all or none, dan perkecepatan tinggi seperti menepuk lalat. Belajar mengubah sikap dan lokus kontrol sensori motorik. Perubahan-perubahan serupa terjadi selama proses belajar sensori motor. Selama tahap-tahap awal belajar motorik, setiap respon individual dikerjakan di bawah kontrol yang disadari. Kemudian setelah banyak latihan, respon-respon individual terorganisasi menjadi sekuensi-sekuensi tindakan terintegrasi secara berkesinambungan yang mengalir lancar dan disesuaikan oleh feedback sensori tanpa regulasi dasar. Model umum fungsi sistem sensori motor. Struktur-struktur neural berperan penting dalam pengontrolan perilaku yang disengaja. Misalnya memetik apel. Pembahasannya dimulai di tingkat korteks asosiasi dan mengikuti sinyal-sinyal motorik utama yang mereka bawa menuruni hierarki sensori motorik ke otot-otot skeletal yang pada akhirnya melakukan gerakan. Kedua, korteks asosiasi sensori motor. Ada 2 daerah korteks asosiasi sensori motor utama, yaitu yang pertama korteks asosiasi parietal posterior dan yang kedua korteks asosiasi prefrontal dorsolateral. Korteks asosiasi parietal posterior, korteks asosiasi parietal posterior atau porsineokorteks parietal yang letaknya posterior terhadap korteks somatosensori primer, berperan penting dalam mengintegrasikan kedua macam informasi ini dan dalam mengarahkan perhatian. Apraksia dan collateral neglect adalah 2 konsekuensi paling berat dari kerusakan korteks parietal posterior. Apraksia adalah gangguan gerakan yang disengaja yang tidak dapat didistribusikan pada sebuah defisit motorik sederhana, misalnya pada kelumpuhan atau kelemahan, atau pada defisit apapun dalam pemahaman atau motivasi. Contralateral neglect, konsekuensi menyolok dari kerusakan korteks parietal posterior adalah gangguan pada kemampuan pasien untuk merespons stimuli pada satu sisi tubuh yang berlawanan atau kontralateral, dengan sisi lesi otak tanpa disertai adanya defisit sensorik atau defisit motorik sederhana. 2 macam bukti menunjukkan bahwa informasi tentang objek-objek yang tidak diketahui oleh para pasien contralateral neglect pada kenyataannya dipersepsi secara sadar. Pertama, ketika subjek disajikan berulang kali di titik yang sama di kiri pasien dengan contralateral neglect, pasien cenderung melihat ke titik yang sama pada percobaan-percobaan yang akan datang. Mereka tidak menyadari adanya objek-objek tersebut. Kedua, pasien tidak dapat mengidentifikasi dengan mudah pecahan-pecahan gambar atau persial yang diperlihatkan ke arah kanannya bila versi lengkap gambar itu sudah ditunjukkan ke arah kirinya, di mana gambar itu tidak dipersepsi secara sadar. Korteks asosiasi prefrontal dorsolateral. Daerah besar lain di korteks asosiasi yang memiliki fungsi sensori motor penting adalah korteks asosiasi prefrontal dorsolateral. Daerah ini menerima proyeksi-proyeksi dari korteks parietal posterior dan mengirimkan proyeksi-proyeksi ke daerah-daerah korteks motorik sekunder, korteks motorik primer, dan ke medan mata formal.
Ketiga, korteks motorik sekunder. Daerah-daerah korteks motorik sekunder adalah daerah-daerah yang menerima banyak inputnya dari korteks asosiasi, yaitu korteks parietal posterior dan korteks prefrontal dorsolateral, dan mengirimkan banyak outputnya ke korteks motorik primer. Mengidentifikasi daerah-daerah korteks motorik sekunder. 3 daerah motorik suplementer yang berbeda, SMA, pre-SMA, dan medan mata suplementer. 2 daerah premotorik, yaitu dorsal dan ventral. Dan 3 daerah kecil daerah-daerah motorik singulat di korteks gyrus singulat. Mirror neurons. Mirror neurons atau neuron cermin adalah neuron-neuron yang menembak ketika seseorang individu melakukan gerakan tangan tertentu yang mengarah ke tujuan atau ketika ia melihat gerakan mengarah tujuan yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Mirror neurons ditemukan pada awal tahun 1990-an di laboratorium Giassano Rizzolatti. Artinya, neuron-neuron ini menembakkan ketika kera meraih sebuah objek, misalnya mainan, tetapi tidak menembak ketika kera meraih objek lain. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Grinika Yulenda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grinika Yulenda. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, Elin Kristia. Selanjutnya saya akan membacakan materi mengenai korteks motorik primer. Korteks motorik primer ini terletak di garis lurus prefrontal lobus frontal, merupakan titik konvergensi utama dari sinyal-sinyal sensori motorik kortikal, merupakan titik awal utama tetapi bukan satu-satunya dari sinyal-sinyal sensori motor dan korteks cerebral. Pandangan konvensional tentang fungsi korteks motorik yaitu homunculus motorik pada somatotopik korteks motorik primer manusia, stimulasi terhadap berbagai lokasi di korteks motorik primer, memicu gerakan-gerakan sederhana di bagian-bagian tubuh yang diindikasi. Kedua, sebagian besar motorik primer digunakan untuk mengontrol bagian-bagian tubuh yang mampu melakukan gerakan-gerakan luwet seperti tangan dan mulut. Yang ketiga, setiap lokasi dalam korteks ini menerima umpan balik sensori dari reseptor-reseptor dalam otot dan persendian yang dipengaruhi oleh lokasi tertentu. Selanjutnya, masing-masing neuron dalam korteks ini diduga menggoda arah gerakan. Adanya penemuan bahwa setiap neuron di daerah lengan korteks motorik menembak secara maksimal saat lengan menjangkau ke arah tertentu. Masing-masing neuron memiliki arah frekuensi yang berbeda-beda. Pandangan saat ini tentang fungsi korteks motorik primer dan bukti yang mendasarinya. Yang pertama, contohnya, stimulasi terhadap lokasi secara variabel menghasilkan responnya menyuap makanan. Lengan terluluh ke depan, telapak tangan tertutup seolah memegang makanan, lalu dibawa ke mulut dan akhirnya mulut terbuka. Selanjutnya, organisasi somatotopik kasar. Stimulasi di daerah wajah cenderung membangkitkan gerakan wajah. Yang terpenting dari poin ini adalah sinyal-sinyal dari setiap korteks motorik primer sangat divergen, sehingga setiap titik tertentu memiliki kemampuan untuk membawa sebuah bagian tubuh, misalnya lengan. Lokasi target terlepas dari posisi awalnya, hal itu berarti bahwa sistem sensori motoris memang plastis. Selanjutnya, efek-efek lesi korteks motorik primer. Kerusakan ekstensif pada korteks ini dapat mendisrupsi kemampuan pasien untuk menggerakkan salah satu bagian tubuhnya. Misalnya, salah satu jarinya secara independen yang dapat mengakibatkan astereognosa atau defisit dalam stereognosis, dan dapat mengurangi kecepatan, keakuratan, dan gerakan-gerakan pasien. Selanjutnya, cerebellum dan ganglia basal mendeskripsikan struktur dan konektivitas cerebellum dan menjelaskan pandangan saat ini tentang fungsi cerebellum. Pertama, menerima informasi dari korteks motorik primer dan sekunder tentang sinyal-sinyal motorik yang turun dari nuklea motorik batak otak dan umpan balik dari respon-respon motorik melalui sistem somatosensorik dan vestibular. Selanjutnya, cerebellum diduga ketika sumber input ini dan mengoreki gerakan-gerakan yang sedang berlangsung yang menyimpan dari sumber yang diinginkan dan diyakini memainkan peran utama di dalam belajar motorik, khususnya dalam mempelajari sekuensi yang gerakannya timingnya merupakan faktor kritis.
Selanjutnya mendeskripsikan anatomi ganglia, basal dan menjelaskan pandangan saat ini tentang fungsinya. Ganglia basalis merupakan sekumpulan nukleoid heterogen yang saling terhubung secara kompleks. Yang kedua, ganglia basalis berperan dalam modulasi output motorik. Yang ketiga, diduga terlibat dalam berbagai fungsi kognitif. Dalam studi dengan tikus, ganglia basalis ditemukan berpartisipasi dalam belajar melakukan respon habitual secara tepat, sebuah tipe belajar respon yang ditandai dengan perkembangan secara gradial. Selanjutnya, jalur motorik dari atas ke bawah. Sinyal-sinyal neural dikondutasikan dari korteks motorik primer ke neuron-neuron motorik sumsum otot tulang belakang melalui 4 jalur yang berbeda. 2 jalur berjalan di atas ke bawah di daerah dorsolateral sumsum tulang belakang, dan 2 berjalan ke bawah di daerah ventromedial sumsum tulang belakang. Traktus corticospinal dorsolateral dan traktus corticospinal dorsolateral mendeskripsikan 2 jalur motorik dorsolateral dari atas ke bawah sumsum tulang belakang. Yang pertama, kelompok akson traktus corticospinal dorsolateral adalah sekelompok akson berjalan turun dari korteks motorik primer melalui medulari, piramid atau piramid medularia, 2 tuntulan di atas permukaan sentrum medula, lalu berdekusasi dan terus berjalan turun dalam jaringan saraf spinal dorsolateral. Yang paling terkenal adalah sel-sel Betz. Selanjutnya, kelompok traktus corticospinal dorsolateral adalah kelompok akson yang turun dari korteks motorik primer, bersinapsis di red nucleus otak tengah, lalu berdeskuasi dan berjalan turun melalui medula, yang sebagian diantaranya berakhir di nuklea saraf kranial yang mengontrol otot ke wajah, dan sisanya berjalan turun di porsi dorsolateral sumsum tulang belakang. Traktus corticospinal ventromedial dan traktus korteks batang otak sumsum tulang belakang ventromedial. Yang pertama, mendeskripsikan 2 jalur motorik ventromedial dari atas ke bawah sumsum tulang belakang. Ada 2 divisi utama jalur motorik ventromedial, yaitu yang pertama langsung atau traktus korteks batang otak sumsum tulang belakang yang terdiri atas akson korteks motorik yang masuk ke dalam jaringan struktur batang otak yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada tekrum atau tempat menerima informasi auditori dan visual tentang lokasi spesial. Yang kedua, nukleus vestibular menerima informasi tentang keseimbangan reseptor di kanal-kanal semi-sirkular telinga dalam. Yang ketiga, formasi retikuler berisi program motorik yang mengatur gerakan tipikal spesies kompleks, misalnya berjalan dan berenang. Nuklei motorik atau saraf-saraf kranial yang mengontrol otot wajah. Berikut perbandingan kedua jalur motorik dorsolateral dan kedua jalur motorik ventromedial. Yang pertama, untuk jalur dorsolateral, di mana kedua traktusnya berakhir di paruh kontralateral di salah satu segmen sumsum tulang belakang. Kemudian kadang-kadang langsung disebut neuron motorik. Untuk jalur ventromedial, di mana kedua traktusnya jauh lebih terdifusi. Yang kedua, jalur dorsolateral, yaitu neuron motorik yang diaktifkan berproyeksi ke otot-otot gisal atau otot-otot jari. Untuk jalur ventromedial, di mana neuron-neuron motorik yang diaktifkan berproyeksi ke otot proksimal batang tubuh dan anggota badan atau otot-otot pundak. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sistem sensori motorik, bagaimana Anda bergerak. Adapun subbab yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, sirkuit sumsum tulang belakang sensori motorik, dan yang kedua, program sensori motor sentral dan belajar. Unit motorik adalah unit terkecil dari aktivitas motorik. Setiap unit motorik terdiri dari sebuah neuron motorik tunggal dan serabut otot skeletal individual yang diinervasinya. Ketika neuron motorik menembak, semua serabut otot berkontraksi bersama-sama. Jumlah serabut otot per unit bervariasi. Unit-unit dengan serabut yang paling sedikit adalah unit-unit motorik jari dan wajah.
yang memungkinkan kontrol motorik dengan derajat yang paling tinggi. Otot skeletal terdiri dari ratusan ribu serabut otot yang diikat bersama oleh tendon. Asetilkolin yang dilepaskan oleh neuron-neuron motorik di persimpangan neuromuskular mengaktifkan motor end plate di setiap serabut otot dan menyebabkan serabut berkontraksi. Semua neuromotorik yang menginervasi serabut sebuah otot disebut motor pull. Serabut-serabut oleh otot skeletal sering dianggap terdiri dari dua tipe dasar, yaitu cepat dan lambat. Serabut otot cepat adalah serabut yang berkontraksi dan kendur dengan cepat, sedangkan serabut otot lambat meski lebih lambat dan lebih lemah tapi mampu berkontraksi lebih lama berkelanjutan karena vaskularisasinya. Setiap otot memiliki serabut cepat dan lambat. Fleksor itu bekerja untuk membengkokkan dan melenturkan sendi, sedangkan ekstensor itu bekerja untuk meluruskan dan mengulurkannya. Otot sinergi, setiap dua otot yang berkontraksi menghasilkan gerakan yang sama, fleksi dan ekstensi. Otot antagonis, setiap dua otot yang bertindak secara berlawanan. Aktivitas otot skeletal dipantau oleh dua jenis reseptor, yaitu organ-organ tendon Golgi dan gelendang otot. Organ tendon Golgi itu melekat pada tendon. Tendon menghubungkan otot ke tulang, mendeteksi ketegangan otot. Gelendang otot atau otot spindle melekat pada jaringan otot, mendeteksi perubahan panjang otot. Ini adalah gambar dari sirkuit feedback gelendang otot. Stretch reflex. Stretch reflex adalah refleks perentangan, merupakan refleks yang dibangkitkan oleh kekuatan perentangan eksternal pada sebuah otot. Ini adalah gambar stretch effect. Gambar elisitasi refleks perentangan. Jadi semua gelendong otot di sebuah otot diaktifkan selama refleks perentangan, tetapi hanya sebuah gelendong otot yang digambarkan dan isi. Withdrawal reflex. Saat menyentuh sesuatu yang menyakitkan, misalnya wadah panas, maka secara tiba-tiba secara refleks menarik tangan yang tersentuh panas. Itulah yang disebut dengan withdrawal reflex atau refleks menarik diri. Inervasi resiprokal. Inervasi resiprokal adalah salah satu prinsip penting sirkuit sumsum tulang belakang yang merujuk dan mengacu pada fakta bahwa otot-otot antagonistik diinervasikan dengan cara yang memungkinkan respon motorik yang tak terhalang. Recurrent collateral inhibition. Serabut-serabut otot dan neuron-neuron motorik yang menginervasi sesekali membutuhkan istirahat, dan ada neuron-neuron inhibitorik di sumsum tulang belakang yang memastikan bahwa mereka mendapatkannya. Inhibisi yang dihasilkan oleh sirkuit-sirkuit feedback lokal disebut recurrent collateral inhibition. Sinyal-sinyal eksitatorik dan inhibitorik yang secara langsung mempengaruhi aktivitas neuron motorik dapat dilihat dari gambar ini. Ini adalah gambar sinyal-sinyal eksitatorik dan inhibitorik yang secara langsung mempengaruhi aktivitas sebuah neuron motorik. Fenomena berjalan dan sejauh mana berjalan dikontrol oleh sirkuit tulang belakang. Kompleksitas program aneka refleks yang dibutuhkan untuk mengontrol aktivitas berjalan mengintegrasikan informasi visual dari mata, informasi somatosensori dari telapak kaki, lutut, pinggung, lengan, dan seterusnya, serta menginformasi keseimbangan dari kanal-kanal semisirkuler telinga dalam. Informasi ini harus menghasilkan serangkaian gerakan terintegrasi yang melibatkan otot-otot batang tubuh, tungkai, telapak kaki, dan lengan atas. Program aneka refleks juga luar biasa pastis, harus mampu menyesuaikan outputnya dengan berbagai perubahan naik turunnya medan yang dilalui, dengan berbagai perintah otak, dan dengan berbagai kekuatan eksternal tiba-tiba. Menurut Gridler 1985, dalam final dan
Barnard 2014 menunjukkan bahwa sumsum tulang belakang tanpa kontribusi apapun dari otak dapat mengontrol berjalan. Program sensori motor sentral. Mungkin semua, kecuali level tertinggi dari sistem sensori motor, memiliki pola aktivitas yang diprogram ke dalamnya, dan gerakan kompleks dihasilkan dengan mengaktifkan program-program ini. Cerebellum dan basal ganglia kemudian berfungsi untuk mengkoordinasikan berbagai program. Hierarki dari program sensor motor sentral. Jadi salah satu pandangan tentang fungsi sensor motor adalah sistem sensori motor yang adalah hierarki program sensori motor sentral. Teori program sensori motor sentral mengatakan bahwa kecuali tingkat tertinggi dalam sistem sensori motor memiliki pola-pola aktivitas tertentu yang diprogramkan ke dalamnya, dan bahwa gerakan-gerakan kompleks dihasilkan dengan mengaktifkan kombinasi-kombinasi yang tepat di antara program-program tersebut. Ciri-ciri program sensori motor adalah ekuivalen motor. Gerakan tertentu dapat dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan otot yang berbeda. Program sensori motor pusat harus disimpan pada tingkat yang lebih tinggi dari motor, karena otot yang berbeda dapat melakukan tugas yang sama. Program sensori motor dapat disimpan dalam 2 motor korteks. Selanjutnya, program untuk banyak spesies perilaku spesifik yang dibangun tanpa latihan. Menurut Vetres 1973, bahwa tikus tanpa kaki depan masih melakukan gerakan perawatan yang terkoordinasi. Latihan juga dapat menghasilkan dan memodifikasi program pemotongan respon, mengubah kontrol ke level yang lebih rendah. Pemotongan respon praktik menggabungkan program sentral yang mengendalikan respon individu, mengubah kontrol ke level yang lebih rendah, membebaskan level yang lebih tinggi untuk melakukan tugas yang lebih kompleks, dan memungkinkan kecepatan lebih tinggi. Yang terakhir adalah merekam aktivitas otak subjek manusia saat belajar melakukan sekuensi motorik baru. Contohnya adalah studi Pat Jenkins dan rekan-rekan sejawatnya 1994 yang merekam aktivitas Pat dari relawan-relawan manusia yang melakukan sekuensi penekanan tombol yang berbeda. Ini adalah gambar dari aktivitas yang terekam oleh pemindaian. Pat selama melakukan sekuensi gerakan-gerakan jari yang baru saja dipelajari dan yang sudah terlatih. Daerah-daerah dari sensori motor yang diaktifkan ketika melakukan sekuensi gerakan-gerakan jari yang baru saja dipelajari. Sedangkan ini adalah yang sudah dilatih dengan baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.